Perkenalkan, nama saya Deden Haidar Sabatullah, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional dengan NIM 112111130000107 dalam rangka pengerjaan video tugas Islam dan Ilmu Pengetahuan tentang tokoh muslim yang berpengaruh di masa abad 20. Agama itu bukan rangkaian aturan-aturan yang bisa dipermudah atau dipersulit, Kamus. Agama itu sebuah proses. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia, dikenal sebagai pendiri salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Beliau merupakan salah satu tokoh pembaharu pendidikan Islam di Indonesia demi kemajuan dan kebangkitan bangsa yang dijiwai dengan ajaran Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara. Ia termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada masa ini, Ahmad Dahlan banyak berinteraksi dengan tulisan dan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kauman kampung halamannya pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun untuk menimba ilmu di sana. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang merupakan seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan di Islam disebut tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaharuan dan pelakunya disebut mujaddid. Dalam pengertian itu, sejak awal sejarahnya, Islam sebenarnya telah memiliki tradisi pembaharuan, karena ketika menemukan masalah baru, kaum muslim segera memberikan jawaban yang didasarkan atas Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaiki atau memperbaharui agamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam di Indonesia yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal yang mistik dan syirik. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid atau pembaharuan yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam, menyeru kepada amar ma'ruf nahi munkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan lil alamin bagi umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Selanjutnya, peran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Di bidang pendidikan, beliau mereformasi sistem pendidikan pesantren pada zaman itu, yang menurutnya tidak jelas jenjangnya dan tidak efektif metodenya, lantaran mengutamakan menghafal dan tidak merespon ilmu pengetahuan umum. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah agama dengan memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda pada zaman itu. Bahkan ada juga sekolah Muhammadiyah seperti HIS dan di Quran. Sebaliknya, beliau pun memasukkan pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum. Ia terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah semasa hidupnya. Beliau telah banyak mendirikan sekolah, masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu.
Beliau semakin meningkatkan dakwah dengan ajaran pembaharuannya. Di antara ajaran utamanya yang terkenal, beliau mengajarkan bahwa semua ibadah diharamkan kecuali yang ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengajarkan larangan ziarah kubur, penyembahan dan perlakuan yang berlebihan terhadap pusaka-pusaka keraton seperti keris, kereta kuda, dan tombak. Di samping itu, beliau juga memurnikan agama Islam dari pencampuran ajaran agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan kejawen. Karena semua pembaharuan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini agak menyimpang dari tradisi yang ada pada saat itu, maka segala gerak dan langkah yang dilakukannya dipandang aneh oleh masyarakat. Sang kiai pun sering diteror seperti diancam dibunuh, rumahnya dilempari batu dan kotoran binatang. Walaupun begitu, beliau tidak mundur. Beliau menyadari bahwa melakukan suatu pembaharuan ajaran agama pastilah menimbulkan gejolak dan mempunyai risiko. Pendekatan dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan ke masyarakat Indonesia pada zaman itu. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa Islam hendak didekati serta dikaji melalui kacamata modern sesuai dengan panggilan dan tuntutan zaman, bukan secara tradisional. Beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melakukan Quran semata, melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Secara garis besar, dengan didirikannya Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat ini adalah berkembangnya hakikat pengetahuan Islam dengan metode yang ia terapkan dahulu terhadap sistem pendidikan Islam dan umum di Indonesia. Layanan Qurani yang juga menjadi pisau analisa pembaharuan. Dengan menjalankan itu semua, Muhammadiyah menjadi salah satu panutan umat Islam, serta dengan adanya pembaharuan tajdid, yaitu pemurnian ajaran agama Islam, membuat budaya-budaya mistik ataupun syirik yang masih tercampur dengan ajaran agama Islam dihapuskan. Gimana pendapat Anda tentang adanya peranan Kiai Haji Ahmad Dahlan di masa modern sekarang? Oke, menurut saya Kiai Ahmad Dahlan itu di masa modern ini sangatlah luar biasa ya, dengan dia pendiri Muhammadiyah, yaitu yang mana organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia sekarang ini. Organisasi Muhammadiyah yang dibentuknya ini memiliki tujuan yang sangat ambisius, yaitu untuk pembaharuan Islam di Indonesia. Beliau itu ingin melakukan pembaruan dalam cara berpikir dan beramal sebagai tatanan agama Islam. Dan dengan begitu, berkat beliau, ajaran Islam itu dapat dimurnikan dan terlepas dari unsur-unsur kemusyrikan. Dan terbukti konsep yang beliau terapkan itu sangat efektif di zaman sekarang. Bagaimana pendapat Anda tentang konsep pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan serta manfaatnya di masa sekarang? Konsep pembaharuan pendidikan Islam menurut Ahmad Dahlan itu mencampurkan kedua teori antara konsep pendidikan Islam dengan pendidikan umum, di mana dua konsep ini pada zaman sekarang itu dinilai sangat dibutuhkan. Di samping seorang murid mempelajari tentang agamanya, namun di sisi lain dia juga harus mampu mempelajari ilmu-ilmu umum. Itulah gunanya mengintegrasikan antara keilmuan Islam dan keilmuan umum agar terciptanya pendidikan yang merata, baik dari segi agama maupun dari segi ilmu pengetahuan umum. Dari kisah seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat kita ketahui bahwasanya segala tindak usaha, langkah yang ditempuh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dimaksudkan untuk membuktikan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang maju, dapat mengangkat derajat umat dan bangsa ke taraf yang lebih tinggi. Usahanya ini membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Banyak golongan intelektual yang tertarik dengan metode yang dipraktikkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, terutama dalam penerapan pendidikan Islam antara keilmuan umum dan keilmuan agama, sehingga mereka banyak yang menjadi anggota Muhammadiyah. Dan perkembangannya, Muhammadiyah itu terbukti menjadi organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.